Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2231 sampai bab 2235. Apapun yang terjadi. Mari kita bicara tentang hasil sebenarnya. Sejak Marsekal Tians mengambil alih industri Kunlun, dia memang membuat industri Kunlun lepas landas. Tanpa dia, industri Kunlun tidak akan bisa seperti sekarang ini. Jika ada orang lain yang memimpin, industri Kunlun tidak akan sekuat sekarang. Bisa menjadi kekuatan top dunia, setenar industri maya dan lain sebagainya. Alasan utamanya adalah Marsekal Tians memiliki kemampuan yang kuat, keterampilan yang tangguh, latar belakang yang besar, dan status yang tinggi. Tidak ada orang lain yang akan memiliki efek ini. Jadi semua orang di industri Kunlun diyakinkan oleh Marsekal Tians. Yakin, meskipun Qilin sangat sulit, dia tidak mau pada awalnya, dan tidak mudah untuk bergantung pada orang lain. Belakangan, mereka semua terkesan oleh Marsekal Tians. Pria ini sungguh menakutkan. Bahkan jika Qilin dan yang lainnya mampu berkembang seperti sekarang, Marsekal Tians mengambil setengah dari pujiannya. Marsekal Tians tidak pernah pelit dan memberi Qilin dan yang lainnya teknik terbaik serta obat-obatan terbaik. Saya tidak akan keberatan dengan konflik sebelumnya. Saat ini, semua orang percaya bahwa bos industri Kunlun adalah Marsekal Tians. Dan Ye Junlin hanyalah pendirinya. Keduanya memiliki konsep yang sangat berbeda. Iya, bos ingin mengatakan sesuatu. Alasan mengapa industri Kunlun menjadi kekuatan utama dunia adalah berkat Marsekal Tians. Semua orang berkata serempak. Ye Junlin mencibir, jadi sekarang industri Kunlun milik Marsekal Tians. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat tersebut tiba-tiba berubah menjadi dingin. Semua orang terdiam sejenak, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dewa pembunuh Buyi juga berhenti bicara, kesunyian. Terjadi keheningan yang lama, tapi Ye Junlin sudah mendapatkan jawabannya. Diam adalah jawabannya. Tidak apa-apa, semua orang tidak perlu terlalu serius, saya hanya ingin bertanya. Ye Junlin tersenyum, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Marsekal Tians bertanggung jawab atas industri Kunlun. Apakah Anda menerimanya? Katakan yang sebenarnya, aku tidak ingin melihatnya kalian diam. Ini, begitu Ye Junlin menanyakan pertanyaan ini, semua orang saling memandang. Dewa pembunuh Buyi adalah orang pertama yang berdiri. Tuan, saya yakin dengan dia, saya yakin, segera, Qilin, King Long dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Saya juga yakin, saya juga. Wen Lei juga berdiri. Dapat dikatakan bahwa Daxia memilikimu sebelumnya, tetapi sekarang Daxia memiliki Marsekal Tians, kami diyakinkan olehnya. Semua orang yakin dengan Komandan Tians. Oke, karena kamu yakin, tidak apa-apa. Aku khawatir kamu tidak akan mematuhinya dan kemudian bekerja di bawahnya, betapa sedihnya itu. Petik 2. Ye Junlin tersenyum, industri Kunlun berkembang dengan baik, dan dia juga senang. Tidak masalah bagi Marsekal Tians untuk mengambil alih. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Daxia. Semakin kuat, semakin baik untuk Daxia. Dia tidak akan peduli, tapi akan bertepuk tangan. Namun pertanyaannya mempunyai rasa yang berbeda di telinga setiap orang. Semua orang merasa bahwa Ye Junlin telah kehilangan posisinya sebagai pimpinan industri Kunlun dan marah. Tetapi mereka tidak berdaya. Lagi pula, mustahil untuk memenangkannya kembali dari Komandan Tians. Pak, sebenarnya, selama industri Kunlun berkembang dengan baik, tidak masalah siapa yang bisa menjadi masternya, secara besar-besaran, penguasa industri Kunlun adalah seluruh Daxia. Dewa pembunuh Buyi pun berinisiatif untuk menghiburnya. Ya bos, kamu sangat lelah, saatnya istirahat. Semua orang tidak ingin melihat Ye Junlin bekerja keras lagi. Saya mendengar seseorang ingin mengambil kembali industri Kunlun. Pada saat itu, sebuah teriakan datang, detik berikutnya.
Sosok Marsekal Tians muncul di tempat kejadian. Di belakangnya adalah Jenderal Marsekal Tians yang cakap, dan 4 jenderal besar yang datang sendiri. Qilin dan yang lainnya segera menjelaskan, Marsekal muda, bos tidak bermaksud begitu, dia hanya bertanya. Mereka takut Marsekal Tians dan Ye Junlin akan berkonflik. Bagaimanapun, hal itu pernah terjadi sebelumnya. Benarkah, aku tidak menyukainya? Apakah ada yang mau mengambilnya kembali? Marsekal Tians berjalan ke arah Ye Junlin dan menatapnya. Menurutmu begitu, Ye Junlin? Semua orang tahu bahwa Marsekal Tians melakukan ini dengan sengaja, dan bahkan mengatakan dia memprovokasi. Suasana di tempat tersebut berapi-api dan mencekam. Ye Junlin menahan tatapan tajam dari Komandan Tians dan berkata dengan tenang, selama itu demi kebaikan Daxia, tidak masalah siapa yang duduk di pucuk pimpinan, bahkan kucing dan anjing pun akan melakukannya. Boom! Begitu kata-kata ini keluar, lapangan itu meledak. Apakah Anda membuat sindiran? Siapa kucing dan anjing itu? Tidak ada anak buah Marsekal Tians yang setuju. Mereka semua menunjuk ke arah Ye Junlin dan berteriak. Banyak master menatap Ye Junlin dengan niat membunuh. Qilin dan yang lainnya menghela nafas. Aku sedang sakit kepala. Mereka sangat mengenal karakter Ye Junlin. Jadilah kuat setiap saat. Tidak ada yang menganggapnya serius. Itu adalah duri yang keluar masuk. Tapi Marsekal Tians juga merupakan duri di samping. Jika kedua duri ini bersatu, itu akan menjadi masalah besar. Tidak ada yang akan mematuhi siapapun, namun 3 tahun lalu, Ye Junlin mampu bersaing dengan Marsekal Tians. Namun kini kedua orang tersebut tidak memiliki besaran yang sama, tidak berada di dunia yang sama. Jika terjadi perkelahian, Ye Junlin akan menderita. Ye Junlin tersenyum, mengapa kamu mengambil posisi yang benar? Aku tidak membicarakanmu. Apakah Ye Junlin mengandalkan kata-kata sekarang? Dulu kamu keras dengan kata-katamu, tetapi sekarang kamu hanya keras dengan kata-katamu, Marsekal. Tians mencibir, hahaha, benar, sekarang kamu hanya berbicara keras, adapun kekuatanmu, haha, kamu rentan. Ye Junlin, kamu benar-benar ingin menjadi penyelamat sekali. Kamu selalu berada di garis depan dan mengambil semua kredit. Akhirnya, Anda dengan munafik memberikan penghargaan kepada Tians Mansion. Munafik, Anda benar-benar munafik. Saya, Tians Mansion yang agung, ingin Anda memberikan penghargaan. Semua orang di Tians berkata satu demi satu. Ye Junlin, pergilah sekarang, kami akan membiarkanmu melakukan semua hal yang perlu kamu lakukan untuk menjadi penyelamat, kami bertekad untuk tidak merampoknya, haha, aku khawatir. Ye Junlin tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dengan kekuatannya. Aku khawatir dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, dia terbunuh ketika dia datang ke Daxia. Iya, dengan kekuatannya yang kecil, dia masih ingin menjadi penyelamat keempat. Jenderal besar itu berkata kepada Ye Junlin tanpa rahasia apapun. Namun di antara murid dan saudara Ye Junlin yang hadir, tidak ada satupun yang membantah. Dan memang benar, dilihat dari kekuatan rata-rata Ye Junlin saat ini, meninggalkan Daxia berarti kematian. Sama sekali bukan tanpa seseorang yang melindungi Anda. Marsekal Tians tersenyum, Ye Junlin. Bahkan jika saya memberi Anda posisi pimpinan industri Kunlun sekarang, saya khawatir saya tidak akan diyakinkan, Marsekal. Tians melirik ke arah Qilin dan yang lainnya, saya kira mereka tidak tahu caranya melayani. Posisi jurumu di industri Kunlun sekarang sangat penting dan berhubungan langsung dengan masa depan Daxia. Mereka pasti menginginkan seseorang dengan kemampuan untuk duduk. Kali ini Bui Sashan dan yang lainnya terdiam. Dan memang benar, bahkan jika Qilin dan yang lainnya menyerah, ratusan ribu orang di industri Kunlun tidak akan setuju. Aku tidak tertarik dengan ini, anggap saja serius, aku yakin jika aku menyerahkannya padamu. Kata Ye Junlin, hahaha. Apakah kamu mendengar itu? Ye Junlin sedang mencari langkah untuk dirinya sendiri, itu benar. Benar membuatku tertawa sampai mati, berdampingan mengalami momen yang begitu sederhana. Semua orang mengira Ye Junlin takut,
jadi dia berkompromi. Jenderal berkepala harimau di antara 4 jenderal besar menatap Ye Junlin. Kami bertarung satu sama lain di Tian's Mansion 3 tahun lalu, apakah Anda ingat? Saya ingin melanjutkan pertempuran kami yang belum selesai, tapi saya tidak ingin orang lain melakukannya. Katakan bahwa aku menggertakmu. Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya. Kalian semua, ayo bersama, berhenti bicara omong kosong. Begitu kata-kata ini keluar, Jenderal Dewa berkepala harimau menjadi marah. Ye Junlin, kamu yang meminta ini, biarkan aku mencobanya. 3 tahun lalu, Jenderal berkepala harimau itu menahan napas dan ingin memberi pelajaran pada Ye Junlin. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini sekarang? Dia baru saja menjelaskan bahwa dia ingin menindas Ye Junlin. Apalagi Ye Junlin masih begitu sombong sekarang. Tidak ada yang akan menghentikannya. Adapun Qilin dan yang lainnya, mereka ingin membantu Ye Junlin, tetapi dihentikan oleh Marsekal Tians sambil melihatnya. Pada saat ini, Dewa Jahat Awan Api tersenyum. Melihat Jenderal Dewa berkepala harimau, dia tertawa terbahak-bahak. Bodoh, terlalu bodoh, bertarung dengan Tuan, kamu terlalu lemah. Jangan biarkan bayi labu menyelamatkan kakek kalian semua. Termasuk Anda, Marsekal Tians, berkumpullah. Biarkan saya, Tuan, menangani Anda dengan satu tamparan, jangan buang waktu. Pertarungan antara Tian's Mansion dan Ye Junlin adalah hal yang paling ingin dilihat oleh Dewa Jahat Huoyun. Ia masih mengipasi api dan membakar api perang semaksimal mungkin. Selain itu, dia tahu kekuatan Ye Junlin lebih baik dari siapapun. Bertemu dengannya di Tian's Mansion seperti memukul telur ke batu. Dia sangat ingin Ye Junlin membalaskan dendamnya dan mempermalukan Tian's Mansion. Ini juga bukan soal membunuh orang, biarkan saja Tian's Mansion kehilangan muka. Benar saja, semua orang di Tian's Mansion marah ketika Dewa Jahat Awan Api mengatakan ini. 2 sampah yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama. Dewa berkepala harimau tidak tahan lagi dan hendak mengambil tindakan. Tunggu sebentar, pada saat ini, sebuah teriakan datang seperti guntur dari langit. Pemaksaan yang menakutkan secara langsung menenangkan kemarahan Jenderal berkepala harimau itu, dan auranya langsung hancur. Sejumlah besar orang segera muncul, klan Daun akan datang. Pemimpinnya adalah Ye Wudao, diikuti oleh Ye Lingtian, Ye Kuanglan dan lainnya. Agresif, yang satu lebih sombong dari yang lain. Pemimpin dari 10 kekuatan utama, mereka punya modal sombong. Kepala harimau senior, sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Ada banyak orang di dunia yang ingin melawannya. Jika dia terbunuh oleh pukulanmu, maka orang lain akan kesepian. Semua orang pasti keren kan? Ye Wudao berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Jenderal berkepala harimau dan semua orang di Tian's Mansion tersenyum. Hahaha, itu masuk akal, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh Ye Junlin, aku tidak bisa membunuhnya hanya dengan 1 pukulan. Bahkan Marsekal Tians memberikan pandangan setuju pada Ye Wudao. Meskipun kita selalu berselisih, saya mendukung Anda dalam masalah ini. Kata Marsekal Tians, mereka tahu tentang fatwa yang dikeluarkan oleh klan Daun. Jelas sekali, jika Ye Junlin dalam bahaya, Tian's Mansion tidak akan pernah melakukan intervensi. Saat ini, mata Ye Junlin dan Ye Lingtian bertemu. Ye Junlin berkata dengan dingin, kamu masih berani keluar, aku sudah memperlakukanmu dengan segenap kebaikan dan kebenaranku. Ye Lingtian tertawa, mengapa kamu tidak berani keluar, itu bukan 3 tahun yang lalu, 3 tahun dulu, kamu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Sejujurnya, saya benar-benar tidak berani. Tapi sekarang berbeda. Saya mendapat dukungan dari leluhur klan Ye kuno, mengapa saya tidak berani keluar? Terlebih lagi, aku lebih baik darimu sekarang. Bahkan jika aku tidak bergantung pada klan Ye, aku bisa membunuhmu sendiri. Ye Lingtian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan ingin sekali bertemu Ye Junlin suatu hari nanti, untuk mengalahkannya dan mempermalukannya. Lepaskan amarah yang tertahan di hatimu.
semua orang diam tentang hal ini. Bahkan afirmatif, Ye Lingtian sangat berbakat dan benar-benar gila. Tipe orang yang bisa bekerja keras untuk perbaikan. Kekuatannya saat ini adalah kekuatan daftar kuasi dewa. Jika daftar dewa baru dirilis, dia akan menjadi yang terkuat di daftar dewa. Inilah kekuatan tertinggi di dunia, jelas lebih baik dari Ye Junlin. Ini adalah kebenarannya, ini dia satu lagi yang menurutku lebih kuat. Dewa jahat awan api tidak bisa menahan tawa. Melihat orang-orang ini seperti melihat badut. Apakah kamu terlalu percaya diri? Apakah ada yang lebih baik dari Ye Junlin? Bukankah ini sebuah lelucon besar? Mengapa Anda begitu diam di lapangan es tempat lahirnya Tianjian, tanpa mengeluarkan suara apapun? Orang itu juga Ye Junlin, bukankah kamu lebih baik dari dia secara individu? Kok bisa puluhan ribu orang ditampar dan diusir? Tidak ada yang menganggap serius dewa jahat Huoyun. Ye Junlin tersenyum, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembalilah ke tempat itu dan tinggallah. Jangan paksa aku untuk membawamu kembali dengan tanganku sendiri. Ye Kuanglan dan anggota keluarga. Ye lainnya menatap Ye Junlin, kamu Junlin, kamu juga itu terlalu lancang. Apakah kamu masih berpikir itu terjadi 3 tahun yang lalu? Apakah kami, klan Ye, berada dalam kekuasaanmu? Klan Ye kami berasal dari klan Ye kuno, sekarang dia adalah pemimpin dari 10 kekuatan teratas. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendalikan klan Ye? Tapi hari-hari baikmu sudah berakhir. Jika kamu melanggar aturan klan Ye kuno, kamu pasti akan mati. Klan Ye benar-benar membenci Ye Junlin. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang hampir pecah. Sorot matamu bisa membunuh. Ye Lingtian mencibir. Ye Junlin, kamu ingin membuatku seumur hidup. Apakah kamu harus memiliki kemampuan itu? Hahaha. Lalu, Ye Lingtian berkata kepada Ye Wudao, Xiao Zhu, ini Ye Junlin, pendosa keji dari klan Ye. Ye Wudao tersenyum, dan matanya tertuju pada Ye Junlin. Kamu adalah Ye Junlin, meskipun kamu telah hilang selama 3 tahun. Legendamu selalu ada. Aku sering mendengar orang membicarakanmu, tapi aku mendengarnya. Kamu telah melakukan beberapa hal yang tidak bermoral, membunuh saudaramu, menghukum ayahmu seumur hidup, dan mengirim keluargamu ke neraka. Kamu menipu tuanmu, menghancurkan leluhurmu, dan menghancurkan umat manusia, menurut klan Ye. Aturan keluarga, kamu akan dieksekusi di Lingqi, hanya dengan dipotong-potong dosamu bisa dihapuskan. Wajah Ye Wudao tiba-tiba berubah dan dia memarahi dengan tegas. Hahaha. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Lalu apakah mereka pernah mengatakan sesuatu tentang bagaimana mereka menyiksa ibuku dan aku? Ye Junlin bertanya. Wajah Ye Lingtian, Ye Kuanglan dan lainnya sedikit berubah. Semua yang hadir juga terlihat aneh. Pada dasarnya semua orang mengetahui hal ini. Menurut kekejaman keluarga Ye terhadap ibu dan anak Ye Junlin, hukuman Ye Junlin sudah merupakan hukuman yang paling baik dan benar. Hal ini pada akhirnya harus disalahkan pada klan Daun sendiri. Tanpa diduga, Ye Wudao mengangguk, iya, saya tahu. Tapi apa hasil spesifiknya? Apakah kamu mati? Tidak, ibumu juga tidak, bahkan tidak ada lengan atau kaki yang hilang. Terus terang, Ye keluarga telah melakukan begitu banyak hal. Tetapi kalian ibu dan anak tidak melakukan kejahatan apapun terhadap kalian. Tapi bagaimana dengan kalian pada keluarga Ye? Bunuh Ye Chen, tanahkan ayahnya, dan kirim mantan keluarga pertama ke neraka. Kamu Junlin adalah ini. Faktanya. Terlebih lagi, izinkan saya memberitahu Anda, klan Ye memperlakukan Anda ibu dan anak seperti ini, sebenarnya untuk melatih Anda. Memberi Anda lingkungan terkuat sejak Anda masih kecil. Bukankah ini, sudahkah Anda dewasa? Puff, Ye Junlin hampir muntah darah setelah mendengar. Ini, kemampuan Ye Wudao dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah sebanding dengan kemampuan keluarga ayah angkatnya. Ini jelas merupakan penganiayaan terhadap bayi, tetapi dikatakan sebagai pengalaman keluarga. Sungguh tidak tahu malu, sungguh tidak tahu malu. Ye Junlin, kamu tidak memahami niat baik orang yang lebih tua. Sebaliknya,
Kamu menggigit Lu Dongbin dan tidak mengenali hati yang baik. Ye Junlin, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Ribuan anak klan Ye tidak akan membiarkannya kamu pergi. Ya. Hukum Ye Junlin dengan berat, hukum Ye Junlin dengan berat. Semua orang di klan Ye berteriak serempak. Ye Wudao melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Menurut aturan klan, aku harus segera mengeksekusi Ye Junlin. Namun, prioritas utama saat ini adalah membunuh iblis Li Ziran. Aku bisa meninggalkan urusan keluarga klan Ye ku nanti. Ye Wudao berkata dengan megah. Tuan muda Ye benar-benar memiliki pandangan keseluruhan. Saya mengagumi Anda. Li Ziran keluar, Li Ziran keluar. Semua orang mulai berteriak, semakin banyak kekuatan yang datang. Villa Ye Junlin dikelilingi rapat, ada 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, semuanya dipenuhi orang. Anda tahu, ratusan ribu orang bergegas ke sini. Kemarahan dunia terhadap Li Ziran telah mencapai puncaknya. Seluruh Jiangbei dipenuhi dengan suara perang salib melawan Li Ziran. Sebelumnya, pedang surgawi lahir dan membunuh Li Ziran. Tapi kali ini semuanya untuk Li Ziran. Bahkan Ye Junlin mengerutkan kening. Saya mungkin tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang sejauh ini. Semakin sulit untuk ditangani, Anda tidak bisa begitu saja melihat Li Ziran mati, bukan? Mustahil, bunuh seluruh keluarga Li Ziran, bunuh mereka semua, termasuk anak-anaknya. Membunuh dengan nyawa adalah hal yang benar. Li Ziran membunuh begitu banyak orang. Setiap orang yang berhubungan dengan Li Ziran harus membayar dengan nyawa mereka. Iya, semua dari mereka harus membayar dengan nyawanya, datang dan bayar dengan nyawamu. Suara itu semakin keras, dan semakin banyak orang yang membuka pintu mereka. Ye Wudao merentangkan tangannya tanpa daya. Lihat, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Air liur semua orang bisa menenggelamkan mereka. Dewa jahat awan api melirik semua orang dan mencibir, Tuan, siapa yang bisa membunuh Li? Nona, hanya saja angan-angan. Hahaha, mari kita tunggu dan lihat. Ayah, kemarilah. Junjun berlari saat ini dan memanggil Ye Junlin ke tempat terpencil. Ada apa dengan Junjun? Ye Junlin bertanya. Ayah akan bingung untuk beberapa saat. Dan dia mungkin tidak punya kesempatan untuk berkata apa-apa. Ayah, aku sudah mengambil keputusan. Kata Junjun, beberapa leluhur dalam kegelapan merasa cemas. Namun mereka masih sangat percaya diri. Junjun pasti akan memilihnya. Ye Junlin memandang Junjun dengan penuh kasih dan tersenyum, katakan. Ayah, Junjun telah memutuskan. Aku akan melepaskan apa yang kamu ajarkan padaku. Mendengar ini, beberapa leluhur bersorak dan tertawa, bicaralah. Namun saat berikutnya, senyuman mereka menghilang. Tetapi saya tidak membutuhkan hal-hal yang diajarkan beberapa guru kepada saya. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa leluhur tercengang. Apa yang terjadi? Apakah mangkuk berisi air itu rata? Ye Junlin sepertinya memahami sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, jadi kamu ingin menempuh jalanmu sendiri. Ciptakan sesuatu sendiri, Junjun. Mengangguk dengan keras, ya, Junjun akan meninggalkan segalanya selanjutnya, jalani jalanmu sendiri. Cara ciptakan keterampilanmu sendiri, ciptakan semuanya sendiri, aku punya arahan sekarang. Oke, apapun keputusanmu, ayah akan mendukungmu. Ye Junlin menyentuh kepala Junjun. Dengan bakat Junjun yang tinggi, fondasi yang bagus, ditambah dengan wawasannya yang luas dan pengetahuannya yang kaya, Ye Junlin yakin dia bisa menemukan jalannya sendiri. Beberapa leluhur memikirkan hal yang sama setelah mendengarnya. Iya, Junjun harus menempuh jalannya sendiri. Jika kita terlalu membatasinya, itu akan membatasi batas atasnya. Dialah yang paling cocok untuk menciptakan segala sesuatunya sendiri. Anak ini sangat pintar, temukan arah yang cocok untukmu. Itu menyakitkan ayahku dan kami. Beberapa leluhur merasa lega. Junjun, tuanmu ada di sana, pergi dan temui mereka. Saat ini, Ye Junlin menunjuk tidak jauh dan berkata pada Junjun. Junjun tampak terkejut. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya.
Bagaimana ayahnya mengetahuinya? Nenek moyang dalam kegelapan tampak terkejut. Sepertinya Ye Junlin tahu bahwa dia dan Li Ziran tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, jadi dia sengaja mengungkap kami dan membawa Junjun pergi untuk mencegahnya dari bahaya dan tidak membiarkan dia melihat tempat kejadian kematian orang tuanya. Beberapa Leluhur menganalisis, faktanya, mereka menjawab setengahnya dengan benar. Ye Junlin hanya tidak ingin Junjun terlibat, sekarang Ye Junlin sudah mengatakannya. Beberapa leluhur tidak lagi sengaja menyembunyikannya. Mereka berinisiatif untuk keluar. Tuan, Junjun segera berlari mendekat. Jadi kamu selalu berada di sisi Junjun? Junjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, bagaimana ayah menemukanmu? Apakah kekuatan ayah sebanding dengan beberapa master? Junjun mulai menantikannya, bersambung.